Teman-teman semua, saya lama tidak menghadiri proses perkembangan kasus Subang, tetapi tetap kita monitor dari kantor. Ada beberapa kesibukan memang yang membuat saya belum bisa ke Subang, tetapi insya Allah kesempatan ke depan sidang yang kedua nanti, sidang Pak Yosef dan Danu, kita sudah siap untuk berangkat ke Subang. Ya teman-teman semua, status mereka bertiga adalah tersangka dan kita sudah sama-sama ketahui bahwa tinggal menunggu waktu mereka akan dijemput paksa atau jemput oleh kepolisian dan kejaksaan untuk bisa segera ditangkap, karena pasti saya meyakini P21 itu sudah pasti gitu ya, karena memang bukti-bukti mereka sebagai tersangka itu sudah jelas gitu ya. Teman-teman, perlu saya jelaskan bahwa kewenangan penahanan ini memang ada di kepolisian dan di kejaksaan, dan saya sudah beberapa kali konfirmasi ke pihak penyidik gitu ya. Jawaban pihak penyidik adalah semua tinggal nunggu pertimbangan dari JPU, Jaksa Penuntut Umum, dan saya yakin karena kita perlu ketahui bahwa kasus ini adalah kasus yang sudah melalui rekayasa yang luar biasa dari para pelaku, khususnya pelaku utama yang merangkai ini beserta timnya, sehingga saya yakin kejaksaan akan sangat hati-hati. Tetapi karena ini adalah pembunuhan berencana, maka kami meyakini para tersangka lain dalam waktu dekat pasti akan juga ditangkap oleh kejaksaan dan akan diadili. Ya, sidang dalam perkara pidana seperti kita ketahui kan juga ada tahapan-tahapannya, dan mungkin yang lama nanti adalah terkait saksi ahli, bukti-bukti dan lain-lain gitu ya. Pada umumnya sama gitu ya, seperti sidang-sidang lain, sehingga kalau sekarang masih sidang awal pembacaan dakwaan, selanjutnya mereka akan mengajukan eksepsi dan lain-lain gitu ya. Jadi sebetulnya sidangnya normatif sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang gitu. Nah, ini lagi-lagi kewenangan dari pengadilan nanti, majelis hakim yang menyidangkan, JPU dan lain-lain, sehingga kita tunggu saja nanti setelah diputuskan vonis dan lain-lain, pasti akan ditentukan juga akan ditahan di mana gitu. Tapi biasanya memang kalau seandainya hukumannya mati ya biasanya dilimpahkan ke Nusa Kambangan gitu ya. Teman-teman semua, netizen, kita harus percaya bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat memprihatinkan. Saya yakin jaksa, polisi itu benar-benar punya niat yang baik untuk menegakkan hukum, menegakkan keadilan, dan kita punya rasa yang sama, yaitu bagaimana caranya kasus ini bisa segera diungkap, sehingga saya meyakini jaksa akan tetap profesional pada posisinya untuk menuntut seberat-beratnya dan membuktikan bahwa para tersangka ini adalah tersangka yang cukup bukti dan dapat dihukum dengan seberat-beratnya. Jadi kita tetap husnuzon saja bahwa jaksa tetap akan profesional, kami yakin itu. Ya, kita tunggu saja teman-teman prosesnya, tapi kami meyakini bahwa ketiga tersangka ini pasti akan segera ditangkap dan akan dilimpahkan ke kejaksaan P21-nya, sehingga nanti bisa disidangkan. Karena ini adalah kasus yang berkaitan, adalah pembunuhan berencana. Jadi kami meyakini ketiga ini pasti akan ditangkap. Ya, terkait YouTuber ada yang membela si A, si B, membela tersangka, ya ini adalah hak prerogatif dari YouTuber itu sendiri. Kita semua seharusnya punya visi yang sama, bahwa
kasus ini harus segera dibongkar, tetapi mungkin YouTuber ini juga punya penilaian tersendiri tentang Pak Yosep sehingga dia tetap membela Pak Yosep. Menurut kami sah-sah saja, silakan saja gitu ya. Kami tidak pada posisi untuk mengomentari terlalu dalam terkait pilihan-pilihan ini. Tetapi kami berjalan bersama seluruh netizen, seluruh masyarakat yang benar-benar ingin membongkar kasus ini dengan seluas-luasnya. Jadi kita biarkan saja gitu teman-teman. Menurut saya dakwaan kemarin sudah tepat, sudah bagus, dan saya lihat apa yang masuk dalam dakwaan itu sesuai dengan rekonstruksi kemarin yang kita ikuti bersama-sama. Jadi menurut saya dakwaan kemarin sudah tepat yang disampaikan oleh JPU gitu teman-teman. Ya, untuk OOJ kami juga mendapatkan bahwa ini juga sudah diperiksa dengan unit tersendiri di Polda Jawa Barat, dan menurut kami pembunuhan berencana ini melibatkan semua pihak termasuk yang OOJ ini, karena hampir nyaris sempurna, tidak ada sidik jari yang ditinggalkan dan lain, tetapi ya alhamdulillah tidak ada kejahatan yang sempurna ternyata, maka kasus ini bisa terungkap sampai sejauh ini. Jadi kita tunggu apa perkembangannya, karena saya yakin pasti ini melibatkan oknum-oknum yang mengerti tentang cara bagaimana mengaburkan sebuah kasus pidana sehingga sulit untuk dibongkar. Dan kita lihat hampir lebih dari 2 tahun kasus ini hampir tidak dibongkar sebelum akhirnya Danu yang memberanikan diri untuk membongkar dan menyerahkan dirinya sebagai salah satu pelaku yang diperintah oleh tersangka utama, yaitu Bapak Yosep gitu. Saya yakin pihak JPU sudah memiliki beberapa nama yang disiapkan untuk sebagai saksi. Kita tunggu saja. Saya yakin apabila Mancar ini adalah bagian dari saksi yang penting dalam pengungkapan kasus ini, saya yakin pasti akan dihadirkan dalam persidangan. Ya, proses ini kita serahkan lagi-lagi kepada pihak yang berwenang, yaitu kepolisian. Kita tunggu nanti perkembangan pemeriksaan OOJ-nya sampai mana gitu ya. Nanti sama-sama kita infokan teman-teman semua. Betul sekali, kita juga sebetulnya berharap demikian, tapi kita harus meyakini bahwa proses ini adalah bagian dari strategi JPU. Kita perlu ketahui, kembali saya ulangi, bahwa kasus pembunuhan berencana ini sudah sangat luar biasa terstruktur, diatur oleh para pelaku sehingga 2 tahun nyaris tidak bisa diungkap. Kalau kasus Sambo itu baru terjadi dan akhirnya dengan penekanan yang luar biasa, akhirnya saksi pelaku Richard Eliezer mengakui dan membongkar sehingga belum sampai 2 tahun sudah terbongkar dan bukti-bukti semuanya ada. Kalau kasus Subang ini sejak awal sudah dibuat skenario agar tidak terungkap, sehingga ya beda, mungkin penanganannya kita serahkan semua kepada JPU yang berwenang. Mereka sedang berjuang bagaimana melawan alibi-alibi para tersangka yang tidak mengakui bahwa dia adalah pelaku. Nah, ini kan butuh strategi. Kita yakin JPU mampu, dan kita tunggu saja nanti action-action selanjutnya dari para penuntut umum gitu. Perlu kami infokan bahwa kemarin pada sidang perdana tim kita juga hadir ke sana, tetapi untuk keluarga korban memang mereka belum bisa hadir gitu ya. Kami juga perlu hati-hati membawa mereka ke dalam persidangan karena tingkat emosional mereka pasti sangat tinggi, apalagi bertemu langsung dengan tersangka Pak Yosep gitu kan. Jadi ya, tapi nanti insya Allah kita akan bawa mereka, karena ya mereka juga ini apa namanya kepengen hadir khususnya pada sidang kesaksian Danu atau sidang nanti pada saat sidang Danu gitu teman-teman. Itu sangat dimungkinkan
akan banyak pihak-pihak yang akan terbuka, karena pada saat persidangan ini memang waktunya pembuktian. Jadi kalau dari tingkat kepolisian tuh hanya berjuang, berusaha untuk dapat diduga sebagai pelaku dengan beberapa alat bukti yang dinilai cukup. Nah, di kejaksaan dibuat dakwaan dan tuntutannya sehingga akan diperiksa di pengadilan. Kita yakinlah semua pasti akan terungkap dalam persidangan ini. Ya, teman-teman semua, memang kadang-kadang dalam persidangan ada hal-hal seperti itu bisa terjadi, tetapi yakinlah bahwa JPU semua juga punya penilaian atas masing-masing tersangka. Majelis hakim yang memeriksa juga pasti punya penilaian juga. Jadi kita semua pasrahkan dan serahkan kepada JPU dan majelis hakim yang memeriksa gitu, teman-teman. Mohon maaf apabila ada yang kurang dari jawaban saya, tetapi pada prinsipnya kita kawal kasus ini sampai tuntas, sampai selesai. Dan saya berharap pada masyarakat pemerhati kasus Subang, sidangnya di Subang, jadi apabila teman-teman netizen ingin menyaksikan langsung, ya silahkan gitu ya, karena ini adalah hak dari masyarakat yang ingin memantau perkembangan. Dan mari kita dukung kepolisian, kejaksaan, hakim untuk bisa membongkar kasus ini dengan seluas-luasnya gitu ya. Jangan sampai ada intervensi terhadap majelis hakim, intervensi terhadap jaksa. Kita kawal, kita jaga mereka, dan kita dukung terus agar klien kami Danu juga dalam membongkar semua kasus ini mempunyai keberanian, karena dapat dukungan dari keluarga, dapat dukungan dari masyarakat gitu ya. Karena tanpa ada keberanian dari Danu, kita mungkin tidak pernah bisa memimpikan kasus ini akan segera disidangkan di Pengadilan Negeri Subang. Mohon dukungannya, kita doakan sama-sama. Dan saya atas nama pimpinan ATS Lokom mengucapkan terima kasih dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan. Nanti setelah Lebaran kita akan kembali ke Subang, kita akan bertemu lagi dan kita akan silaturahim lagi. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.